Analisis video yang pertama, stop maksa makan pada anak. Stop maksa makan pada anak dapat memiliki dampak negatif terhadap anak. Menekankan anak untuk makan bisa menciptakan asosiasi negatif dengan makanan, dapat mengurangi nafsu makan, dan bahkan memicu masalah pola makan yang sehat. Orang tua harus membiasakan anaknya untuk makan dengan baik yang melibatkan konsistensi kesabaran dan pendekatan yang positif. Tips untuk membantu orang tua untuk menentukan kebiasaan makan pada anak yaitu membuat jadwal makan untuk anak dan membuat jadwal tidur. Penyebab dari anak kurang makan adalah dapat mengurangi berat badan, kurangnya nafsu makan pada anak, mengurangi makan atau cemilan yang manis, mengurangi makanan yang berkuah yang menyebabkan anak menjadi kembung. Jangan sering melap mulut anak di saat ia makan. Anak tidak mau makan itu 100% ada alasannya. Makanan yang pertama untuk MPASI adalah sebetulnya harus dilakukan kalau anak dalam pengawasan. Feeding rules yang benar adalah yang wajib kita ketahui adalah untuk anak yang wajib berpuasa. Kalau anak usia 7-5 bulan tapi tiba-tiba anak tersebut tidak makan, maka orang tua harus memberikan tekstur makanan untuk anak yang lebih baik dan lebih kental ataupun yang lebih berkuah sedikit. Masalah tentang makanan ini dapat berlangsung hingga dewasa. Cara mengedukasi para orang tua tentang masalah makan pada anak yaitu dari anak dari 8 sampai 10 orang tua yang mengalami anaknya kesulitan makan. Banyak orang tua merasa panik dan sulit untuk memberitahu anak jika anak sudah susah makan. Alasannya mengapa orang tua tidak memaksa anak untuk makan. 1. Di saat anak merasa ngantuk, orang tua tetap mengarahkan anak untuk tidur. Dan yang kedua, di saat anak masih kenyang. Di saat anak masih kenyang, orang tua tidak boleh memberikan anak makanan seperti cemilan-cemilan lainnya atau apapun yang berkaitan dengan makanan. Feeding rules atau arah anak wajib berpuasa 2 atau 3 jam sebelum anak makan. Jadi sebelum anak makan itu boleh diberi minuman atau air putih, asalkan jangan yang manis dan cemilan-cemilan lainnya. Orang tua memastikan anak harus makan selama setiap 30 menit sekali dan tidak boleh lebih. Anak usia 6-12 bulan ataupun 2-3 tahun itu sulit sekali untuk membiasakan mereka untuk duduk tenang ataupun tenang di tempat untuk makan. Itu sangat sulit bagi anak-anak yang mengganggu, yang kurang untuk makan. Analisis yang kedua, mendisiplinkan anak tanpa teriak dan membentak.
Mendisiplinkan anak tanpa teriak dan membentak dapat dilakukan dengan pendekatan yang positif. Memberikan aturan pada anak yang jelas, memberikan penghargaan untuk perilaku yang baik, dan menerapkan perilaku baik yang positif, serta komunikasi yang terbuka antara anak dengan orang tua sangat penting pada anak, serta mendengarkan anak di saat anak tersebut bercerita ataupun anak bercerita yang lainnya. Sebagai orang tua, tentu mempunyai cara sendiri untuk menghindari marah pada anak, yaitu dengan cara menghindar dari anak ataupun melakukan pekerjaan lain yang membuat anak sehingga tidak membuat anak merasa tersinggung. Yang kedua, marah pada anak berdampak buruk pada mental dan emosi serta psikologi anak. Menegur anak dengan cara-cara yang positif. Sebagai orang tua, seperti kita melakukan kegiatan ataupun bermain di rumah, meminta anak untuk membereskan permainannya, ataupun di saat anak makan, orang tua meminta tolong anaknya untuk membereskan atau mencuci tempat nasinya. Analisis video yang pertama. Stop maksa makan pada anak. Stop maksa makan pada anak dapat memiliki dampak negatif terhadap anak. Menekankan anak untuk makan bisa menciptakan asosiasi negatif dengan makanan, dapat mengurangi nafsu makan, dan bahkan memicu masalah pola makan yang tidak sehat. Orang tua harus membiasakan anak untuk makan dengan baik yang melibatkan konsistensi kesabaran dan pendekatan yang positif. Tips untuk membantu orang tua untuk menekankan kebiasaan makan pada anak. Yang pertama, membuat jadwal makan untuk anak. Yang kedua, membuat jadwal tidur atau istirahat untuk anak. Penyebab dari anak kurang makan adalah dapat mengurangi berat badan, kurangnya nafsu makan pada anak, dapat mengurangi makanan atau cemilan yang manis, mengurangi makanan yang berkuah, dapat menyebabkan anak menjadi kembung. Jangan sering melap mulut anak saat ia makan. Cara untuk tidak membentak pada anak. Yang pertama, tolong mainannya diperbaiki, memberikan pengertian pada anak, memberikan reward atau penghargaan, dan memberikan pengertian pada anak agar anak melakukan dengan baik dan menyimpan barang-barang atau apapun dengan baik pula. Menjelaskan pada anak kalau melakukan kesalahan harus meminta maaf. Tidak boleh melakukan melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan pada anak. Orang tua harus mempunyai waktu untuk anak, seperti bercerita,
jalan-jalan ke taman ataupun sebagainya. Orang tua dapat menanyakan kesehatan anak atau makanan apa yang anak sukai. Memuji anak dengan hal-hal yang baik, dengan kata-kata ataupun dengan memberikan reward pada anak. Mendisiplinkan anak dengan cara berbeda-beda, dan sebagai orang tua, kita harus mengetahui karakter anak masing-masing. Tidak perlu memaksa anak untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin anak tidak suka. Sebagai orang tua, kita harus merefleksikan ataupun meredahkan kembali emosi kita, harus menahan diri. Apapun yang anak buat, orang tua harus bertabah untuk melihat segala tingkah laku anak ataupun perbuatan yang anak lakukan secara khusus bagi anak-anak yang mungkin usianya 1 atau 2 tahun. Mungkin mereka lebih banyak memperhatikan anak, serta menjadikan orang tua yang harus belajar bagaimana cara untuk mengolah emosi, untuk mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan anak itu dengan berbagai cara, seperti jam makan, jam tidur, jam untuk belajar, jam untuk main. Jadi semuanya diatur. Jadi dari situ orang tua harus belajar memahami karakter anaknya ataupun memberikan anak-anak mereka dengan berbagai penghargaan di saat anak mereka mendapatkan nilai yang baik ataupun melakukan kegiatan atau pekerjaan rumah dengan baik pula.